menjadi tenang. Rumah itu kan sebetulnya ya, baiti ada istilah baiti jannati itu bukan perkara bangunannya, tapi orang-orang yang tinggal di dalam bangunan itu. Nah, kita tinggal satu atap dengan musuh kita masih rumahnya nyaman hati gemrengseng kan gitu. Panas terus, tapi kalau dengan orang-orang yang menyejukkan mata kita, menyejukkan hati kita, itu benar-benar baiti jannati. Lalu kalau kita melihat itu penciptaan Adam dan Hawa. Ya. Nah, sebenarnya kan kita ini di bumi juga justru kekuatan atau tujuannya adalah memuliakan keluarga. Ya. Memuliakan keluarga yang selama ini kita melihat bahwa Nabi Adam dan Hawa ceritanya kan ada Qabil, Habil, itu kan seperti itu. Nah, itu sebenarnya kan kita umat Rasulullah itu tujuan utama dan mulianya kan untuk membangun keluarga. Dan kita juga bagian dari keluarga Adam. Bagian keluarga Adam. Bani Adam. Bumi ini rumahnya Adam. Tapi sekarang kenyataannya kan kita sama orang lain aja belum, tetangga sebelah aja belum tentu kita saling mengenal. Ya, karena mungkin di dalam keluarga masih belum beres, masih belum sadar akan posisi kita masing-masing. Sehingga kita keluar membawa kegundahan hati, membawa amarah, membawa ketidakterimaan. Ya, hubungan dengan tetangga pasti jelek. Iya. Ketoke serawung, tapi saling menjatuhkan, tapi saling unggul-unggulan. Lek di keluarga sudah beres, seserawungan itu pasti memberi contoh. Ya. Memberi contoh. Jadi kalau dalam keluarga itu sudah rukun, sudah saling tolong menolong, ada rasa kasih sayang, ini memberi contoh kepada yang lain. Jadi keluarnya itu memberi contoh, membawa legasi dari orang-orang tua, dari leluhur-leluhurnya itu membawa legasi yang baik-baik. Yang problem yang ada itu kan ketika mereka itu di dalam keluarga sendiri ada problem, dia lari keluar terus nyari solusi ke sana sini bahkan memantik problem-problem baru yang akhirnya ngacak gak karuan gitu. Itu yang terjadi sekarang. Lalu fokusnya hanya kepada kerjaannya, hanya kepada yang bukan urusannya. Harusnya kan ini selesaikan dulu. Jangan keluar dulu, selesaikan dulu di dalam. Kalau sudah selesai ya sudah, berilah contoh di luar. Itu yang terjadi itu kan seperti itu. Sebenarnya apa yang kamu lihat itu umpatan-umpatan yang dalam keluarga sendiri masih belum beres gitu loh. Akhirnya dia dendamnya itu dia pantikan kemana-mana, dia tularkan kemana-mana. Gitu. Jadi tetaplah semangat untuk menuju pernikahan. Dan nanti di rumah tangga itu yang paling penting itu kehadiran. Bukan hanya kamu mencari nafkah, terus kamu memberi uang anak istrimu, memberi makan anak istrimu, tapi kehadiranmu. Nek kamu pas di dalam rumah pikiranmu jangan kemana-mana, itu kehadiranmu. Bener-bener menjalin hubungan dengan anak istri itu luar biasa. Itu salah satu cara untuk menguatkan akar tadi itu. Memang nggak logis ya kalau kita mikir itu dalam bujangan sibuk cari uang, ya perjaka sibuk cari uang, lah uangnya buat apa gitu loh. Numpuk-numpukin uang terus buat apa? Kan gitu, fenomenanya kan gitu. Mencari ekonomi nanti untuk apa gitu loh. Ya, dan sekarang banyak mindset orang-orang itu kebahagiaan itu dari ekonomi. Materi rezeki sama dengan uang. Makanya kan semua orang berpikir impiannya adalah financial freedom. Kalau financial freedom jangan cari finansial kan gitu. Kamu bebas dari finansial. Kan dia wong sekti ngono lho. Ngene tok metu kan ngono. Financial freedom berarti itu udah dia sudah enggak butuh uang toh. Enggak butuh finansial. Hidup ya hidup aja kan gitu. Nah sekarang financial freedom dia numpuk harta senumpuk-numpuknya, invest, perlu di bank ya kan.
nanti bunganya itu buat hidup sehari-hari. Apik iku jos. Goalnya itu. Goalnya itu. Urip ono goal ya aneh. Goalnya hidup adalah mati. Itu pasti. Itu pasti. Itu pasti. Tapi gimana hidupmu menuju kematian itulah yang dinilai. Kira-kira apa yang kira-kira yang kurang mengena gitu. Apa itu. Tapi kalau untuk kamu sekarang ini istilahnya pingin menikah toh? Ya, pengen pasti. Ya harus kayak gitu, jangan sampai itu menjadi beban. Cuma tujuan awalnya tadi kan itu tadi masih belum tahu tujuan awal untuk menikah tadi kan. Tadi kan. Ini ada satu cerita. Ntar saya lupa cerita ya. Ada seorang laki-laki yang dia itu yatim piatu, tidak punya apa-apa, lalu nyantri ke seorang guru, ya seorang mursyid gitu ya, di sebuah masjid itu. Dia sendirian, nggak punya keluarga, terus dia juga orang miskin, nggak punya harta. Lalu dia datang ke seorang mursyid untuk jadi asistennya, gitu. Nah, jadi asisten. Wis pokoknya saya itu ikut mursyid, mau apa aja ikut mursyid gitu loh. Ngawulo. Nah, suatu hari mursyidnya ini puasa gitu loh. Puasa terus nggak tahu kapan bukanya. Ini mursyid ini kapan mangane gitu loh. Akhirnya dia kelaparan. 3 hari 3 malam loh. Nggak makan. Akhirnya kelaparan. Hari keempat ini dia kepikiran mau nyuri makanan. Makanan, di sebelahnya masjid ini ada rumah. Dia lompat ke rumah itu. Terus ada makanan, dibuka, ya kok panci untuk dandangnya dibuka. Oh iya. Lalu dia teringat gitu loh. Aduh, aku ini kadung belajar ilmu tentang agama yang bener kok malah dia mau nyuri, mau nyolong. Jadi nggak bener ini. Nah, dandang anunya tutupnya kadung dibuka. Dia nggak jadi. Akhirnya dia lompat lagi ke dalam masjid. Di masjid itu mursyidnya sedang ngobrol dengan seorang perempuan. Nah, ngobrol sama perempuan ditungguin sambil kelaparan gitu. Terus mursyidnya manggil si anak itu. Oke, sini. Kamu nurut apa kata saya? Iya guru, saya nurut. Beneran nurut? Iya. Kamu mau nggak menikah sama ini? Mau. Pokoknya apa kata gurunya saya mau. Tapi saya nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa. Ini saya punya seperangkat sholat untuk maharkan istrimu ini gitu. Yang penting kamu mau dulu. Akhirnya dinikahkan hari itu juga. Terus mereka pulang. Sudah, kamu sekarang sudah suami istri, sudah suami istri, silakan pulang. Nah, ketika pulang dilala rumahnya sang perempuan ini rumah yang dia mau nyuri itu. Dia kaget. Plot twist. Ini seorang perempuan, ini seorang janda. Janda kaya, meninggal suaminya. Jadi masuk ke situ dia kaget. Loh ayo masuk ke rumah saya. Terus dia ngaku. Tadi itu saya itu mohon maaf, saya itu tadi mau nyuri makanan. Makanya kok dandang itu tutupi kebuka, iki apa ono kucing apa ono anu kan gitu. Terus akhirnya mereka saling berpelukan, bersyukur bahwa sudah diberikan jodoh seorang suami yang jujur, yang mau mengakui kesalahannya, dan suaminya tidak jadi mencuri makanan. Akhirnya sang istri itu bilang, kamu sekarang sudah menjadi milikku dan ini semua milikmu semua. Jadi meninggalkan meninggalno gorengan oleh sak rombonge, oleh sak kompore, sak ting dodol. Nah, ini kan cerita menarik gitu. Jadi nggak usah khawatir. Artinya berpasrah aja kepada Allah pasti akan, ketika kita berniat untuk mencari. Nah, tadi kan relate dengan yang memantaskan diri. Kalau kamu belum mampu menikah secara finansial atau secara harta, sucikanlah dirimu, yaitu pantaskan dirimu dengan menjaga agar tidak bermaksiat, agar tidak melakukan hal-hal yang keji. Allah akan menurunkan rahmatnya. Contohnya tadi itu contoh rahmat yang turun. Kamu nggak jadi makan yang, kalau kamu tadi makan itu kan haram jadinya. Tapi karena sekarang kamu menjadi pemilik wanita serta rumahnya, itu halal buat kamu. Jadi
pantas itu urusannya indah. Ya. Ya kan? Keindahan, pantas, memantaskan diri, pantaskan dirimu sehingga kamu nanti pada puncaknya pantas dianggap sebagai hamba Allah, terus pantas ditempatkan di tempat yang sesungguhnya gitu. Pantaskan hidup di dunia ini dengan baik sehingga Allah juga memantaskan nanti ketika meninggal ditempatkan di mana. Jadi nggak usah terlalu nguber ngoyo surga neraka surga itu kan Ya itu kan juga relate dengan iya karena butuh. ya iya karena stain. Pantaskan dirimu sebagai hamba, maka pertolongan Allah akan datang. Lagi-lagi pertolongan Allah tadi ya. Iya. Karena cuma itu tok. Parameter pertolongan datang adalah kamu memantaskan dirimu sebagai hamba. Dalam rangka ingin Rahman Rahim gitu. Ya, tujuan menikah ya pantaskan dirimu. Memantaskan dulu. Minimal kamu sudah menjadi pribadi yang tidak merugikan orang lain, sehingga pada saat kamu menikah kamu tidak menjadi beban. Bukan secara finansial, tapi secara karakter itu tidak menjadi beban calon istrimu. Dia benar-benar bisa melihat kamu sebagai seorang imam. Dan Allah akan juga memantaskan jodohmu, gitu. Memantaskan jodohmu. Oh ini cocok kan? Allah semua yang ngatur. Semua yang ngatur Allah. Bukan manusia ini, manusia apa sih? Manusia itu tidak bisa berkehendak apa-apa. Tidak bisa berkehendak apa-apa. Dan kita berdoa semoga kamu segera diberi rahmat untuk menikah oleh Allah. Amin. Dengan jodoh terbaik yang memang benar-benar Allah pilihkan buat kamu. Jadi jangan pernah menjadikan pernikahan itu beban, ketakutan. Itu mindset barat memang. Toh kita juga aku pribadi sudah menikah, Romo juga sudah menikah, ya kita tetap bisa cekakaan kayak gini kan. Rokok, ngopi. Iya. Jadi apa yang kita takutkan ini? Walaupun apa namanya cobaan bukan ya, walaupun ada aja jalan-jalan yang kita lalui terjal itu tetap ada, tapi kan kalau kita bergandengan tangan terus saling menyokong itu kan lebih ringan gitu loh. Itu yang terpenting. Carilah pasangan yang berjalan berdampingan dengan kamu, bukan di depanmu atau di belakangmu, tapi berjalan beriringan. Beriringan dan saling menguatkan. Ini kan ada yang bilang kalau keluarga itu kan ibarat bahtera juga ya. Iya, bahtera. Untuk menuju kemana itu kan? Dan untuk apa bahtera itu? Ternyata untuk mengarungi lautan. Lautan apa? Lautan dunia. Yang kita tidak tahu kapan datangnya gelombang, kapan datangnya pasang surut, kita nggak tahu. Tiba-tiba ada badai, tapi kalau bahteramu kuat, ini bukan masalah besar atau kecil, tapi kuat, ya akan tetap bisa mengarungi itu. Kalau Nabi Muhammad kan ngasih nama Ali, dulu namanya kan Haidar, ya kan, artinya singa. Lah Nabi Muhammad itu ganti namanya dengan Ali. Lah kenapa Nabi Muhammad itu memilih Ali? Gitu. Apa itu artinya? Ali itu dari a'la atau yang tertinggi. Jadi kalau tadi dalam surat Ali Imran berarti keluarga Imran. Berarti bisa jadi yang tertinggi itu justru keluarga. Ya. Puncak dari semua ini itu keluarga. Puncak dari apa namanya itu ya manusia sendiri. Karena manusia itu bukan diciptakan individu. Jamaah itu ya keluarga itu. Jami'an itu keluarga itu. Innamal mu'minuna ikhwan, kan? Setiap orang sesungguhnya tiap-tiap orang yang beriman itu saudara. Nah, yang disebut saudara itu kan ini kan konteksnya keluarga pasti gitu. Ini bukan berarti sedara atau tidak sedara. Toh Bani sendiri itu artinya keluarga. Kita Bani Adam ya keluarga Adam. Kok gak saling menguatkan? Nah kalau Jawa sendiri kabeh wong Jawa dulur kan gitu. Semua saudara. Nah parameter saudara berarti kan keluarga.
yang dengan keluarga itu ya cirinya ya mereka saling mengerti, saling memaafkan, saling toleransi, gotong royong, tepo seliro. Itu lahir dari keluarga tuh. Tidak ada kompetisi, tidak ada lomba-lombaan, tidak ada menang-menangan. Karena ini bersama-sama untuk menuju tujuan yang lebih baik. Jadi ya untuk itu tadi ya, kalau ibarat bahtera tadi mengarungi lautan kan sampai menuju ke daratan pastinya kan. Iya. Jadi sampai menuju keluar dari gelombang, keluar dari badai, sampai di tempat yang luas kan gitu. Untuk bersama-sama juga gitu. Kayak ceritanya Nabi Nuh itu ya, bikin bahtera. Iya. Ujung-ujungnya kan dia kan mendarat di daratan juga ya. Ya, dan ujung-ujungnya dia anaknya gak gelem melok kan. Itu juga contoh ya, itu contoh. Bukan berarti Nabi Nuh itu seorang yang gimana-gimana ya, bukan. Tapi semua nabi itu emang kalau aku lihat-lihat baca-baca di cerita itu semua nabi ujiannya juga di keluarga semua ya. Duh, enggak. Nabi Isa jomblo soalnya. Itu yang paling yang paling menarik itu Nabi Isa karena dia seorang single. Jangan-jangan Nabi Isa nanti keluar di akhir zaman mau belajar berkeluarga. Dan nah ini jangan-jangan mencari jodoh. Duh, wali. Lagune wali ya Nabi Isa. Cari jodoh. Kaget ya zaman loh. Kok kayak gini zamannya kan ya, bingung. Kalau sing kepiye ya gitu kan. Ya nanti ya mau nggak mau ya belajar ke Teras Lomo dulu kan gitu. Dan di sini kan yang udah lebih kan ya, udah menjalani itu kan. Bukan kita sebagai gurunya ya. Tapi faktanya beliau belum nikah dan kita sudah gitu loh. Jadi bully kok, jadi bully. Jangan dibully. Ya tadi itu jadi kesimpulannya kayak gitu. Kamu jangan pernah takut untuk memulai sebuah pernikahan, karena pernikahan itu bentuk rahmatnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah. Jangan terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak mau menikah dengan alasan apapun. Bahkan ada yang menikah malah memilih child free juga kan, ada kan? Nah itu gimana itu? Jangan pernah kamu ngikutin yang seperti itu. Tetap di jalan yang contohkan oleh Rasulullah, Siratun Nubuwah, untuk menuju Siratul Mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah. Tapi karena kita ridho. Siap. Kalau masalah anak itu kan titipan, Allah menitipkan, jadi nggak usah khawatir. Kalau memang sudah siap dititipkan ya sudah, dirawat yang baik kan gitu. Karena sekarang kan orang tua merasa memiliki, padahal itu hanya disuruh merawat. Barang kalau dirawat kan dia hati-hati. Dititipi ya gak masalah tuh. Enggak masalah. Tadi yo saya tuh baca-baca. Ada yang punya anak menunggu 13 tahun, 10 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Lah mestinya kalau yang belum punya anak itu belajar dari ini. Kesabarannya itu diuji belasan tahun, ya kan, sampai dengan Nabi Zakaria itu juga, gitu. Dia punya anak Nabi Yahya itu di usia senja, dan itu pun nggak masalah menurutku. Nggak masalah. Yang masalah adalah kalau kita berumah tangga bukan dengan kasih sayang, yang cuma tinggal bersama tapi tidak hidup bersama, itu masalah. Jadi tetaplah kamu dengan prinsip bahwa ini semua rahmat Allah, menikah untuk mencapai keridhaan Allah, karena kita ridho sebagai hamba. Gak usah khawatir kalau ada perempuan banyak kriteria. Kalau saya sing rame kan kriteria yang kamu baca harus sekufu, harus rajin sholat 5 waktu, tidak merokok, bisa membelah lautan, bikin bahtera, membelah bulan. Nah, kan kita bukan nabi. Standarnya gitu. Udah nggak tahu. Nah itu jangan lihat itu. Masih banyak kok perempuan yang. Dan lucu nih sih ngomong ini kurondo. Wis. Ya kalau janda ditinggal mati, janda cerai hidup kok. Terus kata Pak Blas gitu loh. Ya
mohon doanya kan nanti. Insya Allah ayo kita doa sama-sama semoga ya kamu khususnya dan umumnya ini para pemuda, yang banyak lah, ya, banyak kan pemuda yang memang sudah waktunya secara umur dia sudah cukup untuk pernikahan, dia tidak takut untuk menikah. Sangunya mawadah warohmah. Ya. Nah, untuk menjalankan sakinah. Sakinah. Itu sangunya mawadah warohmah. Itu kan enak toh, orang-orang menikah itu disangoni oleh Allah, diberi bekal oleh Allah mawaddah dan rahmah. Untuk perjuangan menuju sakinah tadi. Ya. Terus menerus. Sakinah itu terus menerus seperti halnya ta'aruf. Ya. Ya mungkin itu dulu ya. Kita tetap harus ya, khususnya kamu harus tetap ya lebih mantap lagi lebih lah. mantap lagi memantaskan diri juga menjaga dirimu. Dan itu juga bagian dari hamba Allah. Oh ya iya, kan? Iya. Bagian dari hamba Allah. Pengabdian. Nah, bagian dari pengabdian. Ini udah jam berapa ini? Udah jam 1 ya. Iya. Ini Romo, makasih banyak ya. Ya. Ya wis. Nanti kita ngobrol lagi. Semoga nanti pulang langsung ketemu jodoh. Ketemu jodoh. Siap. Ya kalau nggak hari ini ya besok kan gitu. Yang penting duduk PT, duduk wong lanang gitu. Jadi yang penting perempuan. Yang penting perempuan yang manusia dan perempuan. Baik. Ya, wis itu.